Jangan-jangan, subhanallah, salat kita itu tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara kita tidak berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي وللسخي ثلاثة علامات: العفو عند المقدرة وإخراج الزكاة وحب الصدقات. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman ingkang sanget dalem mulyakaken, mugi-mugi sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur, barokah manfaat maslahat, pinaring keluarga putra putri ingkang soleh solihah, saha mugi-mugi Allah maringi kula panjenengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Meskipun masa weekend libur panjang, alhamdulillah Masjid Nurul Iman jamaahnya masih tetap banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh ini luar biasa. Boten liburan nggih. Boten liburan, liburan teng masjid mawon nggih. Intinya orang liburan itu kan mencari ketenangan untuk merefresh kepenatan kerja. Intinya lah. Padahal sesungguhnya
menurut penjelasan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, ketentraman itu kalau dalam firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya tenang, teduh, nyaman, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling hebat, yang paling dahsyat itu adalah salat, karena semuanya lengkap di dalam salat itu. Subhanallah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukan ala bitanahhuzi, bukan begitu, tapi ala bidzikrillah. Perhatikanlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan liburan, rekreasi, refreshing, bukan seperti itu. Hati akan menjadi tenang, betul. Tetapi ala bidzikrillah. Mudah-mudahan para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, Allah memberikan ketenangan, keteduhan di dalam batin kita melalui zikir kita, ngaji kita, melalui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang punya as-sakinah, yang punya at-tumakninah, itu pada hakikatnya adalah Allah. Pada hakikatnya adalah Allah. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada misanannya Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Pesan untuk yang kesekian, ya Aliyu, hai Ali, kata Rasulullah, walis-sakhiyyi, orang yang loman, dermawan, salasu alamatin, ada 3 indikatornya. Disebut tiang loman, dermawan. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang loman semuanya, nggih. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira enten tiang pelit mriki? Enten mboten? Tiange dugi nggih? Insyaallah. Nggih, nggih. La haula wala quwata illa billah. Orang yang dermawan itu bisa ditandai dengan 3 hal. Pesan Rasulullah kepada Imam Ali. Apa saja? Yang pertama, al-afwu indal maqdarah. Bersikap lapang untuk memaafkan. Indal maqdarah. Sesungguhnya dia bisa untuk mohon maaf, memberikan pembalasan, memberikan sanksi, marah atau apa. Bisa dia lakukan. Bisa dia lakukan memarahi, membentak, atau mungkin apa yang sejenis. Tapi dia memilih untuk berlapang dada, memaafkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ikhrajuz zakah, menunaikan zakat, baik zakat mal, lebih-lebih yang lebih kecil porsinya zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, wa hubbus sadaqat, suka berbagi. Suka berbagi.
suka bersedekah. Itu 3 indikator. Oh, orang ini loman. Oh, orang ini pelit. Napa tanda-tandanya? 1, berhati lapang untuk memaafkan. Yang kedua, menunaikan kewajiban sebagai rukun Islam, zakat. Dan yang ketiga, senang berbagi kebahagiaan dengan sedekah. Itu tanda-tandanya orang yang loman. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi malam saya baca dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, as-sakhiyyu, orang yang loman itu qaribum minallah, dia dekat dari Allah. Subhanallah. Orang yang loman itu dekat dari Allah. Qaribum minal jannah, dia dekat dari surga. Subhanallah. Dengan kedermawanannya itu mendekatkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaribum minan nas, orang yang loman juga dekat dengan sesama. Pasti kok tiang mriki jamaah Masjid Nurul Iman loman, dermawan. Subhanallah, ada pengajian Sabtu pagi, ada pengajian Ahad pagi, selalu Masya Allah setiap bulan rutin memberikan sarapan pagi pada jamaah. Subhanallah. Bahkan mohon maaf, tidak hanya sarapan pagi, siang-siang. Subhanallah. Suka berbagi, lebih-lebih ketika sholat Jumat, banyak musafir yang sholat, senang berbagi. Pasti qaribum minan nas, disenangi oleh sesama. Senang. Orang senang dengan orang yang loman itu. Ba'idun minan nar, dan dia akan jauh dari neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang loman itu. Sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, orang yang pelit, orang yang kikir, ba'idun minallah. 1, dia jauh dari Allah. Kenapa? Karena dengan kekikirannya itu sebetulnya dia mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten. Monggo introspeksi. Kenapa kita kikir? Kenapa kita pelit? Tentu saja, mohon maaf Bapak Ibu, eman. Kenapa kita eman? Wedi berkurang, khawatir berkurang, khawatir melarat, khawatir sudah rezeki. Padahal subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Bapak Ibu, setan itu yang menjanjikan kita kefakiran. Awas loh, kok rezeki ini sutu, kok rezeki ini kurang, piye sesuk mangan apa, kok nek pensiun ya apa. Niku setan.
Itu getaran-getaran yang ada di dalam diri kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu yang menjanjikan kita, menakut-nakuti kita dengan kemelaratan, dengan kesulitan. Piye kone pensiun kalau sudah purna kerja? Gimana ini kalau nanti Masya Allah sudah tidak punya tender, tidak punya apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu. Mohon maaf. Ngapunten, Bapak Ibu, percaya napa boten? Niki Al-Qur'an, firman Allah. Kalau ada getaran al-khawatir, ada getaran di dalam batin kita, subhanallah, dan itu menakut-nakuti kita, bikin kita ragu ketika kita mau sedekah, itu setan. Asyaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk dalam tubuh kita, terus majrad dam, mengikuti sirkulasi darah kita, di tempat mengalirnya darah. Majro itu tempat mengalir. Setan itu masuk dalam diri kita, lalu mempengaruhi kita. Makanya disebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejelekan setan al khannas. Pripun khannas? Maju mundur, masuk keluar, itu setan. Subhanallah. Lawan setan yang menjanjikan kefikiran itu, setan yang nakut-nakuti kita. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kita pengampunannya, wa fadla, anugerahnya, termasuk rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Antun ngeten nyuwun pangapunten, natos mungkin dalam aturaken iman nopo eman. Nggih. Ngapunten, iman nopo eman. Ini tantangan bagi kita, tantangan. Dan Bapak Ibu, subhanallah, kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan kita. Pada hakikatnya semua memang ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hidup mati ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita hidup, kita dapat rezeki. Rezeki itu juga ujian dari Allah. Mohon maaf, ada sebagian yang diuji dengan kesulitan, kesengsaraan, kemelaratan. Itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak Ibu, ketika kita jaya, sekali lagi, ketika kita jaya, makmur, ingat, kejayaan, kemakmuran itu ujian Allah. Seberapa dalam rasa syukur kita kepada Allah dengan kejayaan dan kemakmuran. Jangan merasa ketika kita jaya, makmur, semuanya ada, subhanallah, hidup berada. Jangan merasa ini, masya Allah, ini berarti kita dimuliakan oleh Allah. Ini berarti kita subhanallah, diistimewakan oleh Allah. Betul. Kalau kekayaan itu, masya Allah, bukti kemuliaan, bukti keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nabi-nabi itu akan kaya semuanya. Padahal masya Allah, Rasulullah itu miskin. Bahkan beliau berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin.
Mohon maaf, ada yang mau mencontoh doa ini? Monggo tak tuliskan. Tak tuliskan. Mungkin dari sekian Bapak Ibu di sini yang mau mencontoh doa ini. Tak tuliskan habis ini nanti. Pasti ini doa yang paling kita takuti ini. Doa yang paling kita takuti. Subhanallah. Jadi para bapak, para ibu, kekayaan itu ujian dari Allah. Coba kita baca dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alayhi rizquhu فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه maka manusia itu ketika diuji oleh Allah, oleh Tuhannya, fa'akramahu, lalu dijayakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, wa na'amahu, dinikmatkan, dienakkan oleh Allah, fayaqulu rabbi akraman, lalu dia berkata, rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diuji oleh Allah, lalu subhanallah, rizkinya terbatas, miskin, melarat, fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia berkata rabbi ahanan, Tuhanku merendahkan aku, menjadikan aku terhina. Kalla, tidak begitu. Kekayaan itu ujian dari Allah, dan bukan berarti itu tanda dari kemuliaan. Kemelaratan itu ujian dari Allah, dan bukan berarti itu adalah kehinaan. Sahabat Abu Hurairah itu melaratnya luar biasa, sampai tidak ada yang mau dimakan, karena mereka satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang ahlus suffah, hidup di latar masjid. Subhanallah, dia makan dari pemberian sahabat-sahabat yang lain, melarat, sengsara hidupnya. Tapi Masya Allah, istimewa, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringan kita mendengar kisah bagaimana Rasulullah, subhanallah, bukan karena puasa, tapi beliau lapar, bukan karena puasa, tidak ada yang mau didahar. Bapak Ibu, itu Rasulullah, itu sahabat-sahabat Rasulullah. Ada juga sahabat-sahabat yang oleh Allah diberi kekayaan yang melimpah. Maka sesungguhnya kekayaan dan kesulitan, kesengsaraan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi kaya, sedalam apa rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita diberi sulit, sengsara, sejauh mana tingkat kesabaran kita menghadapi ujian ini. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia sadar ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Maka karena kekayaan itu adalah ujian dari Allah, kesulitan itu adalah ujian dari Allah, kita yang kaya diuji oleh Allah, seberapa dalam rasa syukur kita dengan berbagi kepada sesama. Subhanallah. Karena syukur itu para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, yantazimu bisalasati ahwal. Syukur itu dianggap benar-benar syukur kalau ada 3 hal. Apa? Yang pertama, bil
qalbi. Orang syukur itu karena hatinya lega, karena hatinya puas, karena hatinya merasa nyaman dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, isu-isu Allah memberikan rezeki. Lalu subhanallah, dalam hati kita itu senang, lega, puas. Kelegaan hati kita itu melahirkan ekspresi alhamdulillah. Itu syukur. Lalu yang ketiga, bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Karena hati kita bersyukur kepada Allah, lisan kita beralhamdulillah kepada Allah, lalu diwujudkan dalam bentuk amaliyah yang nyata. Nah, termasuk subhanallah, semakin sugih, subhanallah, semakin sugih, semakin jaya, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak kekayaannya. Oh, kok semakin apik kali dia, semakin sahe. Alhamdulillah, sikapnya welcome kepada sesama. Ada saudara yang salah, dimaafkan. Sikapnya toleran kepada sesama. Itu orang kaya yang baik. Namanya as-sakhiyuh, orang yang loman. Mohon maaf, kadang nyuwun pangapunten, sik tas sugih biasa kepanggih nyopo nggih, tuku mobil nyar apik pisan, subhanallah, kepanggih pun boten gelem nyopo. Wis gak gelem assalamu alaikum. Biasanya datang ke masjid, sholat berjamaah, karena kekayaannya tambah, jabatannya tambah, sampun aras-arasan dan masjid. Wal'iyadzubillah. Para bapak, para ibu, orang yang loman, orang yang baik, itu tandanya satu, al-affu indal maqdarah, berhati lapang. Berhati lapang dengan sesama, mau mewelcome semua orang. Subhanallah, itu orang kaya yang baik, itu orang kaya yang dermawan. Ketika dia welcome kepada sesama, mau memaafkan kepada sesama. Wal afina anin nas, sebagaimana yang sering kita dengar ketika halal bihalal. Kenapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu indikator kebaikan seseorang, ketakwaan seseorang, kemuliaan seseorang, apabila dia wal'afina 'anin nas, punya jiwa yang terbuka untuk mewelcome, memaafkan dan toleran dengan sesama. Ikuti aksi saya. Ngapunten kok gampangan mecucu, gampang ngamukan. Ngapunten niku durung sik dereng. Tapi insyaallah tiyang mriki sami-sami lapang dodone nggih, jembar atine, amin Allahumma amin. Insyaallah boten enten sing ngamukan, boten enten to nggih, boten wonten teng masjid mosok ngamukan, mangke ngamuke teng griya mawon. Masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama napa Bapak Ibu? Al-affu indal maqtarah, berhati jembar, lapang untuk mewilkan semua dan memaafkan sesama. Niku tiyang sae. Kemudian yang kedua, apa tanda-tanda orang yang loman, dermawan? Wa ikhrajuz zakat. Bapak Ibu, zakat itu
di dalam Al-Quran. Puluhan ayatnya. Mungkin dengan redaksi yang sama ratusan. Bahkan zakat itu selalu ayatnya banyak sekali yang bergandengan dengan perintah sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah sholat, maka setelahnya Allah memerintahkan zakat. Ada redaksinya infak, ada redaksinya sedekah. Aqimus sholata wa atuz alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunas zakata. Subhanallah. Yang paling sederhana mungkin kita hafal surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Nawa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Zakat, infak, sedekah itu perintahnya banyak sekali bergandengan dengan ibadah salat. Kenapa zakat dan salat itu kok selalu bergandengan atau banyak atau sering bergandengan perintahnya di dalam salat, di dalam Al-Quran bersama salat maksud pula. Bapak Ibu, yang pertama, subhanallah, salat adalah simbol hablum minallah. Sedangkan zakat adalah simbol hablum minannas. Nah, kita ini tidak saja diperintahkan baik hubungan kita dengan Allah, tetapi juga diperintahkan untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para bapak, para ibu, ini penting. Mohon maaf, ada orang yang masya Allah sholatnya luar biasa. Setiap malam istiqamah tahajud. Kalau sholat fardunya sudah pasti. Sholat berjamaah terus di masjid, ditambahi dengan tahajud, ditambahi dengan duha, ditambahi dengan sholat rawatib, sunnah qabliyah, ba'diyah, dan seterusnya sholat-sholat sunnah yang lain. Tapi sayang, dia kaya, sudah mencapai satu nisab, tapi boten purun zakat. Mohon maaf, Bapak Ibu, dia baik kepada sesama, ketemu, sapa, saling jabat tangan, welcome dengan sesama, masya Allah. Tapi sayang, pelit. Zakat fitrah mawon 3 kilo. Zakat mal kok boten blas. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, ingat perintahnya salat itu bergandengan dengan zakat. Jangan-jangan subhanallah salat kita itu tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara kita tidak berzakat. Kenapa Allah tidak mengabulkan salat kita hanya karena kita tidak berzakat? Padahal ini kan sesuatu yang berbeda. Salat itu adalah salat, zakat ya zakat. Tapi kenapa ini perintahnya bergandengan? Bapak Ibu, sekali lagi, salat itu akan dikabulkan oleh Allah kalau zakat mal kita ditunaikan. Kita sholatnya luar biasa, mohon maaf kadang saking lamanya sujud sampai membekas hitam, tapi panjenengan tidak zakat. Mohon maaf, jenengan dahar hak-haknya orang fakir, panjenengan dahar hak-haknya orang miskin, panjenengan dahar hak-haknya gharim, panjenengan dahar hak-haknya ibnu sabil, hak-haknya sabilillah, hak-haknya yang lain dari asnaf as-samaniyah, dari 8 golongan yang boleh menerima zakat. Sementara
para bapak, para ibu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah hanya mengabulkan sesuatu yang baik. Lalu Rasulullah menjelaskan, summa zakara ar-rajul yutilus safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kata Rasulullah, Allah itu maha baik, Allah tidak akan mengabulkan sesuatu kecuali yang baik. Lalu Rasulullah menjelaskan seseorang yang mengembara, subhanallah, saking semangatnya beribadah sampai tidak sempat membersihkan wajahnya, sampai tidak sempat membersihkan menyisir rambutnya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia tenadahkan tangannya ke langit dan dia berdoa, ya Rabbi, tapi wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Kenapa? Haknya orang lain. Dari kekayaan itu ada haknya fakir miskin yang tidak ditunaikan, dia makan. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin itu ibadahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya mengapa perintah salat itu beriringan dengan perintah zakat? Karena salat dan zakat itu hubungannya sangat dekat. Salat itu simbol hablum minallah, zakat itu simbol hablum minan nas. Terkabulnya salat kita akan sangat bergantung dengan kesadaran kita untuk mengeluarkan zakat mal bagi yang kaya yang sudah mencapai satu nisab. Subhanallah. Tapi kadang mohon maaf kita emang ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين janganlah mereka kira yabkhaluna, mereka yang eman, mereka yang kikir, mereka yang pelit, bima atahumullahu min fadlih, dengan anugerah kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Eman, gegem terus koyok petinju. Pripun petinju? Gegem ngeten nggih. Nek wis kenek, oh digegem. Nggih. Boten metu blas. Jangan mereka kira eman dengan anugerah Allah, enggan berzakat. Subhanallah Bapak Ibu, enggan berzakat itu khairan lahum. Jangan dikira itu adalah lebih baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum. Itu bumerang. Syarrun. Itu jelek, itu buruk, itu berbahaya bagi mereka. Masya Allah, dia punya kekayaan, dia punya Masya Allah rizki yang melimpah, sudah sampai satu nisab, tapi enggan untuk ditunaikan zakatnya. Jangan dikira itu baik. Subhanallah. Memang Bapak Ibu, mohon maaf, 1 juta misalnya dikurangi 2,5%, memang dikurangi 25.000 per 1 jutanya, memang berkurang. Secara nominal berkurang, tapi oleh Allah akan dilipat gandakan.
10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu bagi orang yang Allah kehendaki. Masya Allah, secara nominal memang berkurang. La haula wala quwata illa billah. Tetapi Allah menjanjikan akan melipat gandakan kekayaan harta benda kita yang kita zakati. Khusus yang zakat ini wajib. Bapak Ibu, Masya Allah, akan jadi bumerang itu bagi kita. Jangan dikira tidak berzakat lalu dieman-eman, ditabung terus tidak dikeluarkan zakatnya. Jangan dikira itu subhanallah baik buat kita. Jangan. Itu akan jadi bumerang yang akan menghadirkan keburukan buat kita. Mungkin buat bisnis kita, buat usaha kita, buat kehidupan kita, termasuk buat sholat kita. Kenapa? Itu tadi, karena yang kita makan adalah haknya fakir miskin. Zakat. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah ngaji bab zakat, sudah paham semuanya, monggo kita tunaikan. Dan tidak harus menunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu pas tutup buku. Buka bukunya sejak kapan memulai usaha. Nanti kapan tutup buku kita berbagi. Insya Allah kita tunaikan zakat kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa hubbus sadaqat. Niki yang sunnah. Zakat itu wajib. Pemberian itu para bapak para ibu ada beberapa macam. Ada pemberian namanya zakat, ada pemberian namanya infak, ada pemberian namanya sedekah, ada pemberian namanya hadiah. Pemberian zakat itu hukumnya wajib. Pemberian yang lain itu hukumnya sunnah. Ada yang disebut dengan infak. Infak itu seringkali dikonotasikan dengan sabilillah. Masya Allah, para bapak, para ibu, alhamdulillah, setiap pagi kita bawa uang berapa? Gak usah 10.000. Susuk-susuk dari pasar atau dari mana, taruh di meja kita. Kalau mau berangkat ke masjid, bawa 2.000 atau 5.000 pecahan-pecahan kecil, bawa ke masjid, nanti masukkan dalam kotak infak. Apa kata malaikat Allah? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Didoakan oleh malaikat, ya Allah, panjenengan beri, ya Allah, orang yang berinfak itu khalafa, ganti. Yang pasti kita akan mendapatkan doa dari malaikat. La haula wala quwata illa billah. Kau usah banyak, tapi istiqomah, kita rutin. Susuk-susuk nih gue 2.000 atau mungkin 2.000-nya taruh di mobil. Nanti mohon maaf ada penyeberangan, ada putar balik, ada saudara kita yang relawan yang bantu kita, Masya Allah. Tapi kadang disebut Pak Oga nih gue. Mohon maaf, sebetulnya kurang sopan lagi. Itu adalah relawan yang membantu kita 2.000, 1.000, Masya Allah. Itu akan sangat bermanfaat buat mereka. Dan kita akan mendapatkan doanya mereka. Subhanallah. Kadang dikasih 2.000 saking senangnya, alhamdulillah, matur nuwun, muga-muga enggal budal kaji. Itu kok kaji teng pundi niku? Kok kaji niku lho. Masyaallah, 2.000 lho nggih. Entuk donga muga-muga endal budal kaji. Sing sering mendoakan niku penyeberangan kereta. Karena itu kan, mohon maaf kan, pasti pelan kita mobil kita itu. Masya Allah, ini doakan 2.000, 5.000. Ini 5.000 ini ku jeru nih doaan itu kan ini. Jeru saya itu. Loh, doanya orang-orang seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Doanya orang-orang seperti itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Bapak Ibu, infak fi sabilillah itu luar biasa. Akan didoakan oleh malaikat. Setiap hari kita biasakan. Jangan banyak-banyak kalau eman. 10.000 eman mungkin. 2.000 aja. Bawa bersih.
masukkan dalam kotak infak setiap pagi. Atau panjenengan, mohon maaf, di rumah buat kaleng sendiri. Kaleng itu tulisi infak fisabilillah. Datang dari pasar, ada pecahan 500, masukkan dalam kotak infak. Ada kaleng sendiri di rumah, tulisi infak sosial. Infak sosial. Tapi makanya wis kata dijupuk maning. Jangan sampai itu, jangan. Wis diniatkan untuk infak. Dan mohon maaf, saya senang itu. Saya senang. Jadi kalau bukan kotak, tapi botol aqua. Botol minuman ini loh, kata aqua atau apa itu, buka, nanti kalau ada pecahan masuk. Ada pengemis, ada apa, ada orang minta sumbangan, ada apa, Masya Allah, ambilkan dari uang sosial. Dan kita berarti setiap hari berinfak. Kenapa? Karena kita setiap hari memasukkan ke kotak infak. Ini kotak adalah kotak infak. Kita akan mendoakan, akan mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pun sing paling gampang 2.000, 1.500 bawa ke masjid, masukkan ke kotak infak. Istiqomah setiap pagi. Infak itu lebih sering dikonotasikan dengan sabilillah. Kemudian yang ketiga ada istilah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya sedekah. Kalau pemberian kepada orang yang tidak membutuhkan, dia kaya, dia mampu, tapi dia dikasih, bukan sedekah. Itu hadiah namanya. Hadiah. Reward. Hadiah. Jadi bagi kita yang subhanallah dapat rezeki lalu kita berbagi dengan sesama orang-orang tak berpunya, itu disebut dengan sedekah. Masya Allah, kita dapat rezeki ngundang saudara-saudara padahal mereka itu orang pada punya. Masya Allah, pada berpunya, pada kaya, diundang makan-makan bersama, itu bukan sedekah. Itu namanya hadiah. Hadiah, pemberian untuk memuliakan, niku namanya hadiah. Hadiah kepada orang yang sudah berpunya. Bapak Ibu, tanda orang yang dermawan itu yang ketiga, senang berbagi, senang bersedekah. Dan Allah bersumpah dalam Al-Quran. Ini sumpah Allah, gak main-main, sumpah. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, demi malam ketika sudah gelap gulita, wan nahari idza tajalla, demi siang ketika sudah terang benderang, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, demi ciptaannya ada laki ada perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha panjenengan bermacam-macam, usaha dunia macam-macam. Enten sing jadi pegawai negeri, ada yang swasta, ada yang usaha A, usaha B, usaha C, dan seterusnya. Nyuwun pangapunten. Enten sing dadi ustaz kados kula niki, duka usaha napa niki? Nyuwun pangapunten, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, janjinya Allah, sungguh usaha kalian itu bermacam-macam, baik usaha yang menyangkut dunia maupun usaha yang menyangkut akhirat. Ada orang yang senangi sholat, ada orang yang senang sedekah, ada orang yang senangi umroh bolak-balik tapi pelit karo tonggone. Macam-macam sebabnya, macam-macam usaha manusia itu. Inna sa'yakum lasyatta. Mohon maaf, yang dijamin Allah siapa? Yang mendapatkan jaminan dari Allah yang mana? Fa'amma man a'ta, siapa yang memberi. Saya tegaskan lagi, pemberian yang wajib zakat. Ada pemberian namanya
infak, ada pemberian namanya sedekah, ada pemberian namanya hadiah. Siapa yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan, meyakini terhadap balasan terbaik dari Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan dia kemudahan, lil yusra. Sebagian tafsir memaknai al-yusra itu adalah al-jannah, surga. Sebagian ahli tafsir memaknai al-yusra itu adalah kebaikan, berupa kesehatan, kelancaran, kemudahan. Oleh Allah akan dimudahkan ke sana. Siapa yang mendapatkan jaminan itu? Orang sing seneng sedekah, orang yang senang berbagi dengan sama. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang pelit, kikir, eman, Allah, wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan jalan dia. Sebagian tafsir memaknai an-nar, Allah mudahkan jalannya menuju azab sanksi Allah berupa neraka. Na'udzubillahi min. Ada yang memaknai kejelekan, keburukan. La haula wala quwata illa billahil azim. Monggo sarang-sarang kita lapangkan hati kita. Lapangkan, kita buka hati kita untuk berbagi. Sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Ada seorang sahabat, mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak salah, mau bersedekah, yang disedekahkan itu semua hartanya, dilarang oleh Rasulullah. Namanya siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sakit, sudah parah, dan dia hanya punya ahli waris. Siapa ahli warisnya? Hanya satu, putrinya satu-satunya. Akhirnya dia mau mensedekahkan hartanya, semuanya dilarang oleh Rasulullah. Mau mensedekahkan hartanya 2/3. Kalau misalnya, mohon maaf, hartanya 1 juta, 600 sekian mau disedekahkan, dilarang oleh Rasulullah. Lalu mau mensedekahkan hartanya 1/3, oleh Rasul diingatkan, wassulusu kasir, 1/3 itu banyak loh, kata Rasul. Lalu oleh Rasulullah dinasihati, innaka antadhara ibnataka, sungguh kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya, berdaya, tidak meminta-minta kepada orang lain, itu lebih baik dibandingkan kamu mati meninggalkan anak melarat tak berdaya. Artinya, kalau kalian panjenengan tidak diperintahkan mensedekahkan semua harta benda kita, tidak mensedekahkan 2/3 harta kita, tidak mau diperintahkan mensedekahkan 1/3 harta kita, sebagian saja yang kita sedekahkan, yang kita berikan. Lapangkan hati kita untuk melakukan itu, dan insya Allah Bapak Ibu mendapatkan jaminan al-yusra, kemudahan, kebaikan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nggih. Kepingin surga napa neraka? Surga. Kepingin baik napa buruk? Niki resepnya niku, resepnya ngene iki. Monggo berbagi. Kan inna sa'yakum lasyatta. Usaha kita banyak menuju kebaikan itu. Tapi yang dijamin oleh Allah, orang yang mau berbagi dengan sesama. Zakat ditunaikan, sedekah juga diberikan. Insya Allah Ta'ala. Niki pun syuruk nggih. Pun muni pun. Masya Allah. Wonten sing budi tanglet wonten. Tunggu 10 menit lah. Nah, lebih syuruk. Tunggu 5 menit nggih. Niku ibu-ibu nggih monggo Ibu. Aja angel-angel lho ditakok. Nek sing angel-angel takok teng profesor-profesor niku. Nek kali kula sing gampang-gampang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kalau kita didoakan orang yang non-muslim? Lalu sebaliknya bagaimana kita kalau mendoakan orang non-muslim? Kira-kira yang pantas doa yang bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ayat berapa? Nanti ibu pelajari nggih. Saya tuliskan ayat berapa, saya bacakan. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doa orang-orang kafir illa fi dhalal, hanyalah, kalau makna literernya dhalal itu kesesatan, sia-sia. Mereka meminta kepada Tuhan mereka, padahal Tuhan mereka menurut kita tidak benar. Ya sudah, doa mereka itu sia-sia. Orang berdoa itu kan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak hanya minta kepada Allah, misalnya mohon maaf. Tuhan mereka banyak. Apalagi mohon maaf yang Hindu, Buddha, itu kan sudah jelas itu Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani Tuhannya Allah, tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain bagi mereka dengan keyakinan Trinitasnya. Menurut kita, menurut keyakinan kita kan tidak benar itu. Tidak benar doanya. Ya sudah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali sia-sia. Mohon maaf, opname di rumah sakit yang notabene rumah sakitnya orang-orang Kristen, lalu didatangi oleh pastor, didoakan, ya nggak usah amin. Untungane mereka itu sia-sia. Mendapatkan doa, ucapan selamat dari orang non-muslim, doa mereka itu sia-sia. Niki kan benjing Natalan. Mungkin ibu mau mancing-mancing doa selamat untuk orang non-muslim gitu maksudnya. Mancing-mancing. Takut tentang profesor mau lah. Saya tidak tahu orang mengucapkan selamat itu apa. Konteksnya mendoakan apa memberikan pengakuan. Sebab selamat, ucapan selamat kalau orang misalnya dia mendapatkan jabatan itu, selamat kan itu memberikan pengakuan, selamat ya selamat, memberikan pengakuan seperti itu. Jadi mungkin juga ucapan selamat mendapat anak baru dilahirkan, alhamdulillah diucapkan selamat, muka-muka. Konteksnya kan berbeda-beda nih, beda-beda. Satu konteksnya mungkin sebagai suatu pengakuan, yang kedua selamat itu mungkin konteksnya adalah doa. Dan itu sama-sama tidak dibenarkan kalau kepada non-muslim. Mau memberikan selamat kepada ritual mereka, kepada keyakinan mereka itu juga tidak benar. Mendoakan mereka dengan selamat padahal mereka tersesat itu juga tidak benar. Doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kalau itu gak apa-apa, karena Rasulullah mendoakan orang-orang dahulu yang menyakiti Rasulullah, khususnya orang-orang yang terlibat di perang Uhud. Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka tunjukkan mereka itu, ya Allah, beri mereka hidayat karena mereka itu sesungguhnya tidak paham. Boleh mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Jadi Bapak Ibu ingkang sat kula muliakan, ucapan selamat Natal, ucapan selamat apalah kepada orang sesama non-muslim itu masih berada dalam wilayah perdebatan para ahli. Ada yang memperkenankan, ada yang tidak, para ahli. Saya baca di fatwanya Al-Habib Ali Al-Jufri, Yaman, beliau memperkenankan sebagai bagian dari hablum minan nas.
Ada ulama-ulama yang mohon maaf, yang hati-hati, yang mungkin juga keras, itu mereka melarang. Karena salam itu adalah doa, salam itu adalah ikrar sebagai pengakuan, dan itu semua tidak dibenarkan. Rasulullah itu juga dalam hadis menjelaskan ketika ada orang Yahudi, Nasrani atau siapa berucap salam kepada kita, Assalamualaikum, Rasulullah merintahkan menjawab waalaikum, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikum. Celaka kamu itu. Waalaikum. Kan assalamualaikum itu, assalamualaikumnya mereka itu kan sia-sia. Mereka non muslim salam pada kita, salam itu kan mendoakan. Salam nggih, muga-muga jenengan selamat. Salamnya mereka itu kan sia-sia. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya mereka itu sia-sia. Maka enggak perlu dijawab. Kata Rasulullah dalam hadis, disuruh jawab waalaikum. Waalaikum. Celaka kamu itu, tidak beriman. Mohon maaf. Jadi ibu bapak, la haula wala quwata illa billah, doanya orang kafir itu sia-sia. Kita mendoakan mereka, doakan dapat hidayah. Itu yang diperbolehkan. Selebihnya tidak ada. Mendoakan selamat atau nopo, tidak ada itu. Yang dilakukan Rasulullah di perang Uhud, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah bangsaku itu ya Allah. Itu doa Rasulullah. Ada orang non muslim, ada siapa, panjenengan ingin mendoakan mereka, ya Allah beri mereka hidayah ya Allah. Tuntunlah ya Allah mereka pada hidayatmu, pada tauhid kepadamu. Itu yang diperbolehkan. Nggih. Tadi Yai bilang setan itu ngalir terus di darah. Kapan ngalirnya? Nggih. Gimana cara menghilangkannya? Nggih, para bapak, para ibu ingkang saya kula mulyakaken, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kapan setan itu masuk ke dalam diri kita? Itu pertanyaan yang luar biasa. Ketika kita lupa kepada Allah, setan itu mudah masuk. Dan gimana menghancurkan setan? Gimana menghancurkan setan? Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, baca la ilaha illallah. Itu hadis. Tapi saya lupa teks aslinya seperti apa. Baca la ilaha illallah. Khannas, mereka mundur, mereka keluar. Tapi ketika kita lupa dari Allah, ketika kita sedang lalai dari Allah, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguh setan itu berjalan mengalir dalam tubuh kita, melewati sirkulasi darah kita, melewati selang darah kita, mengikuti sirkulasi darah kita, masuk pada kita. Kapan? Di saat kita lalai, di saat kita lupa, di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mengusir? Karena mereka itu punya sifat khannas, maju mundur, masuk keluar. Gimana kita mengeluarkan? Baca la ilaha illallah. Masukkan dalam dada kita. Maka ada sebagian orang itu kan sampai yang dilihat dadanya untuk memasukkan la ilaha illallah supaya subhanallah tidak bertengger di dalam hati kita. Insyaallah jenengan semerap. Setan itu ada di dalam pangkal hidung kita. Makanya oleh Rasulullah kalau bangun dari tidur suruh menghirup air. Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Karena setan itu bermalam di sini. Subhanallah. Loh Ustaz, saya bercermin kok gak ada kok. Niku nek enten jenengan langsung melayu ini. Masya Allah. Betul nggih, Abang? Moga-moga manfaat sangan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nuwun agengipun pangapunten. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.